Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, serta nikmat panjang umur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas betapa pentingnya kita berziarah ataupun mendatangi kuburan ahli-ahli kubur kita atau orang-orang soleh. Kenapa? Karena ketika kita berziarah ke makam ataupun ke kuburan, ini sangat banyak mengandung hikmah untuk kita yang masih hidup. Salah satu di antara hikmah kita berziarah ke kuburan yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Ketika kita mengingat akan adanya kematian, tentu kita akan mempersiapkan dan lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya laki-laki ataupun perempuan datang berziarah ke makam ataupun ke kuburan? Dalam keterangan dikatakan bahwa laki-laki datang ataupun berziarah ke kuburan hukumnya disunahkan. Perempuan datang ataupun berziarah ke kuburan itu hukumnya dimakruhkan. Lain lagi ketika perempuan datang ataupun berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ke wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, itu hukumnya disunahkan. Tentu ketika kita datang berziarah ada aturan ataupun tata cara yang harus kita jalankan agar ketika kita berziarah sesuai dengan syariat ataupun ajaran agama Islam. Apa saja? Yang pertama, adab ataupun tata cara kita berziarah ke makam. Yang pertama, sebelum kita berangkat ke makam, kita terlebih dahulu disunahkan ataupun dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian ketika sampai ke makam, kita dianjurkan menghadap ke kiblat. Setelah menghadap kiblat, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ini salam tersebut boleh diumumkan kepada ahli kubur yang ada di kuburan tersebut ataupun boleh dikhususkan. Kalimat yang paling sedikit mengucapkan salam kepada ahli kubur yaitu Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin, itu. Ataupun dikhususkan Assalamualaikum ya waladi dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita berwudu, kemudian menghadap ke kiblat, mengucapkan salam, kemudian kita disunahkan membaca tahlil, tahmid, zikir, dan surah-surah pendek yang lainnya. Yang terakhir, kita mendoakan kepada ahli kubur yang ada di hadapan kita. Doa yang paling sedikit, Allahumma irhamhu wa afihi wa'fu anhu, atau Allahumma ighfirlaha warhamha wa afiha wa'fu anhu, atau Allahumma ighfirlahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Itu tata cara dan etika ketika kita berziarah ke makam. Islam sudah mengajarkan ataupun mengatur kita etika berziarah
ketika kita datang ke makam, jadi tidak seenaknya saja, dan ziarah pun hanya dilakukan tidak hanya sebelum datangnya bulan suci Ramadan ataupun setelah Idul Fitri. Perlu kita ketahui, ziarah dilakukan waktunya hari apa saja itu diperbolehkan, tapi lebih baiknya lagi, lebih bagusnya lagi yaitu pada malam ataupun hari Jumat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan pula kita selalu mendoakan kepada ahli-ahli kubur kita, karena ahli kubur kita tidak hanya cukup didoakan ketika kita di rumah, otomatis dia lebih senang kita datang ke kuburan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.